Mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. Jawab salamnya di ini aja ya. ini cuma opening aja sih, nanti mah kesananya santai, konsepan aja. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para penonton podcast yang senantiasa menanti. Yang kami hormati Akang Tete, hadirin hadirat para tamu undangan. Mengawali pertemuan podcast pada kesempatan kali ini, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di Booster Podcast. Oke guys, biasanya kita tuh ngobrolnya on stage di video, tapi kali ini kita ngobrolnya via Zoom dan kita lihat sudah ada dua narasumber dan vibes-nya kayaknya udah kayak di nikahan ya, udah ada pelaminan, terus tadi MC-nya juga MC kayak nikahan gitu. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa? Kita akan ngomongin tentang apa, Cin? Apa, Cin? Teh, ngomongin apa, Teh? Nikah muda. Ngomongin tentang nikah muda, karena kita udah masuk di bulan Syawal dan biasanya bulan Syawal itu identik dengan banyak banget yang nyebar undangan ya guys ya. Tapi kita sendiri belum ada pasangannya gitu. Nggak, canda-canda guys. Jadi karena banyak banget yang nyebar undangan, jadi kita akan membahas tentang nikah muda. Nikah muda ini merupakan pembahasan yang banyak menuai kontroversi. Ada yang pro dan ada yang kontra terkait nikah muda. Nah, kita akan kupas tuntas terkait kesetujuan ataupun ketidaksetujuan terkait nikah muda ini. Bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa, itu di sini sudah terlihat ya, sudah pakai background nikah juga supaya vibes-nya kayak di nikahan. Ada Kang Lutfi Hauzan dan Kang Hari Nugraha. Saya mau cek koneksi dulu dengan Kang Lutfi, apakah koneksi kita sudah tersambung? Ada Kang Lutfi Hauzan, apakah Alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, Kang Hari Nugraha, apakah sudah tersambung? Alhamdulillah sudah, Teh. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas terkait nikah muda, sama halnya dengan podcast yang ada di on stage gitu, kita harus kenalan dulu nih. Kira-kira narasumber kita tuh siapa? Nah, boleh deh kenalan dulu dari Kang Lutfi Hauzan. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Hauzan, asal saya dari Cirebon. Sekarang saya mahasiswa semester 6 di Fakultas Teknik di Universitas Negeri Bandung di Bandung. Oke, mahasiswa teknik UPI berarti ya. Iya. Oke, Kang Hari sudah. Sekarang Kang Hari. Mohon maaf, karena pertama kali di on Zoom gitu ya, biasanya on stage ketemu langsung, sekarang di on Zoom agak nervous gitu. Sekarang Kang Hari, mangga perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Hari Nugraha Saputra, asal dari Kuningan, mahasiswa S1 Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, berarti pendidikan kewarganegaraan versus pendidikan apa tadi? Pendidikan bukan? Mesin ya? Pendidikan teknik mesin. Oh, oke, pendidikan teknik mesin. Dan dua-duanya apakah sudah menikah? Belum. Pasangan juga belum ada. Belum. Oke, dua-duanya belum menikah dan saya juga belum menikah. Jadi kita akan membahas terkait pandangan mahasiswa terkait nikah muda, dan nanti akan ada yang mewakili dari orang-orang yang pro terkait nikah muda dan ada orang yang kontra terkait nikah muda. Dan yang pro di sini adalah Kang Hari Nugraha, betul kan? Ya, betul, Teh. Dan yang kontra Kang Lutfi Hauzan. Oke, ngomongin tentang nikah muda, benar banget ya, pasti ada yang pro dengan nikah muda, ada juga yang kontra dengan nikah muda. Nah, tadi kan dua narasumber kita itu sudah mewakili nih, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, aku mau tahu dulu nih, statement awal, kenapa sih Kang Hari, misalkan Kang Hari itu pro dengan nikah muda, dan kenapa Kang Lutfi Hauzan itu kontra dengan nikah muda? Nah, boleh deh dari Kang Hari dulu, Kang. Baik, Teh, bismillahirrahmanirrahim. Berarti Hari yang pro ya, Teh, terhadap nikah muda. Baik. Nah, mengenai pernikahan merupakan suatu anjuran ataupun sunnah Rasulullah ya. Nah, bahwasanya man aya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ama'il fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sunnahku, bahwasanya dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga nanti.
Nah, nikah adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan kepada umatnya gitu. Jadi hendaklah kalian menikah, jangan sampai tidak menikah. Nah, berbicara nikah muda di dalam Islam pun tidak disebutkan gitu berapa batasan umur, baik itu dari minimal ataupun akhir mengenai pernikahan, kecuali mungkin di hukum nasional ataupun hukum adat beda lagi ya. Nah, jadi di dalam Islam itu mengenai pernikahan tidak ada batasan umur, yang penting antara laki-laki dan juga perempuan itu telah balik. Misalnya kan contoh kan Rasulullah pernah menikahi Siti Khadijah yang notabene umurnya itu kan jauh dengan Rasulullah. Siti Khadijah 40 dan juga Rasulullah itu 25. Terus Rasulullah juga menikah dengan Siti Aisyah yang waktu itu pada umur 9 atau 10 tahun gitu. Dan Rasulullah beda jauh dengan Siti Aisyah. Nah, jadi di dalam Islam itu memudahkan bagi siapa saja untuk menikah, gitu. Dan menikah ini tujuannya itu bukan untuk hanya nafsu saja, tetapi untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan juga untuk mengembangkan keturunan gitu. Nah, kalau di hukum nasional kita berbicara secara yuridis gitu ya. Nah, ini ada dinaungi undang-undangnya. Kalau di hukum nasional menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 gitu ya. Nah, itu dijelaskan bahwasanya setiap warga negara diizinkan untuk menikah itu, nah, itu pada usia 19 tahun, mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, sebelumnya karena yang Undang-Undang Nomor 16 itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang mana ketika dulu wanita itu umur 16 tahun dibolehkan dan laki-laki 19 tahun. Nah, karena ada gejolak dari hak asasi manusia katanya, jadi disamaratakan untuk umurnya gitu antara laki-laki dan juga wanita. Terus, nah nikah muda ini merupakan sesuatu yang pernah viral gitu ya di Indonesia. Nah, mungkin kita bisa lihat dari si Alvin yang anaknya itu Ustadz Arifin Ilham. Beliau juga menikah dengan Larissa Chow kalau nggak salah ya istrinya itu yang mualaf. Nah, mereka menikah itu di bawah usia yang diizinkan oleh negara gitu. Tetapi kita lihat juga di undang-undang bahwasanya pasal 2 tahun 1974 gitu ya. Nah, mengatakan bahwasanya nikah itu diperbolehkan sesuai dengan hukumnya, baik itu hukum agama, berarti mengandung kepada hukum agama ataupun hukum nasional ataupun hukum adat. Jadi meskipun dia itu di bawah usia nikah di negara gitu ya, itu diperbolehkan. Nah, alasan untuk menikah muda itu salah satunya itu agar tidak terjangkit kepada perbuatan zina. Nah, di Al-Quran juga kan disebutkan bahwasanya di Quran surat Al-Isra gitu ya, nah ayat 32, nah janganlah kamu mendekati zina karena zina itu akan mendatangkan kemungkaran. Nah, dan itu merupakan suatu perbuatan yang buruk gitu. Jadi kalau kita sudah ada niat ataupun hawa nafsu setiap manusia itu kan berbeda gitu ya. Kalau hawa nafsu kita itu sudah naik gitu, sudah tidak tahan, maka diwajibkanlah untuk menikah. Gitu. Itulah Islam memudahkan gitu. Kan di Islam juga ada 5 hukum, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, dari kelima itu tergantung dari sikon ataupun kondisi setiap eh, orangnya gitu. Kalau dia memang ngebat gitu, tidak bisa menahan tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka diperbolehkanlah untuk menikah, segera menikah. Nah, dengan izin orang tuanya gitu. Dan tentunya mampu ataupun memiliki pasangan. Jangan sampai tidak memiliki pasangan, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi alasan utamanya itu karena ingin jauh dari perbuatan zina ataupun ingin menghalalkan, tidak melakukan perbuatan yang haram. Mungkin seperti itu dulu Teh. Terima kasih. Oke, berarti nikah muda itu benar ya, bahwa nikah muda itu untuk menghindari perbuatan zina nih. Ini Kang Fauzan nih, kenapa nih Kang? Kok kontra dengan nikah muda Kang? Oke, bismillah. Bapak suara saya terdengar? Sudah ada ya? Ya, saya setuju yang dikatakan oleh Hari bahwa menikah itu ibadah merupakan sunnah, tetapi seperti halnya ibadah, kita harus mempersiapkan ibadah itu karena ibadah menikah ini adalah ibadah seumur hidup kita, gitu ya. Kita harus mengetahui bahwasannya menikah ini hanya adalah menyempurnakan separuh dari agama kita, gitu ya. Jadi kalau sudah menikah, kita tinggal menyempurnakan separuh yang lainnya. Tetapi menikah itu bukannya seperti lomba lari ya, harus
cepet-cepetan gitu, dan juga bukan seperti berbuka puasa yang harus disegerakan, tapi menikah itu ada masanya, ada waktunya, dan tiap orang itu pasti berbeda-beda waktu dan masanya gitu. Nah, sebenarnya nikah muda itu sah-sah saja kalau memang sudah benar-benar siap, karena menikah itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan secara singkat gitu ya. Idealnya di Indonesia ini menikah itu untuk wanita pada rentang 25 sampai 30 tahun, dan untuk lelaki itu 25 sampai 40 tahun gitu ya. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Hari bahwasanya di Indonesia ini memiliki aturan tersendiri mengenai pernikahan yang di mana lelaki itu 19 dan perempuan juga sama gitu ya. Nah, menurut penelitian, usia yang terbaik itu untuk menikah pada rentang usia 28 sampai 32 tahun. Jadi boleh 28, 29, 30, 31 atau 32 itu ya. Ini menurut penelitian gitu ya. Nah, menurut penelitian ini adalah yang terbaik karena sudah cukup pengalaman dan juga sudah cukup kedewasaannya, sudah mengerti bagaimana sih pahit manisnya kehidupan ini, dan juga sudah mengerti bagaimana cara mengontrol emosi diri gitu ya. Karena di dalam pernikahan juga bukan mengurusi satu orang saja, gitu, karena kita punya pasangan. Nah, karena itu menikah di bawah umur ini karena masih labil, jadi diharapkan tidak dulu, ditahan dulu. Kalaupun misalkan pengen ngebet, tidak kuat lagi, maka ada anjuran lain selain menikah, yaitu berpuasa. Maka berpuasalah jika kamu tidak kuat menahan nafsu. Gitu. Mungkin itu dulu, Teh Indah. Terima kasih. Oke, berarti ditahan dulu. Kalau misalkan nggak kuat mau ngebet pisan itu harus puasa gitu ya. Nah, Kang Hari, gimana nih Kang Hari? Aduh, katanya nikah muda itu kalau udah ngebet ya nikah gitu. Nah, tapi kan kita harus ada kesiapan ilmu juga. Terus ada kalau misalkan tadi kan Kang Fauzan bilang kalau misalkan tidak kuat untuk menahan bisa berpuasa. Nah, menurut Kang Hari sendiri gimana Kang? Baik, terima kasih Teh. Ya betul apa yang disampaikan Kang Haujan gitu ya. Bahwasanya kalau kita ngebet, nah terus melihat kondisi mungkin belum mampu itu boleh ditahan dengan berpuasa. Tapi gini Kang, nah bahwasanya kan setiap pribadi itu memiliki perbedaan gitu ya, memiliki watak ataupun karakter itu yang berbeda-beda. Nah, daripada kita terjerumus kepada hal-hal yang zina gitu ya. Nah, maka kita itu diwajibkan untuk menikah saja. Meskipun emosi ataupun kondisi kita itu masih belum teratur, tapi kan yang namanya proses itu pasti akan menghasilkan gitu, akan membangun jati dirinya sendiri gitu. Dan kita juga tidak hanya berdua saja, tetapi ada orang tua yang melihat ataupun mengawasi gitu bagaimana pernikahan yang muda itu ataupun antara laki-laki dan perempuannya itu dapat mengelola rumah tangganya gitu. Jadi ada peran orang tua juga. Nah, kalau nikah muda gitu ya, tidak sampai orang tua itu melepas gitu, tidak sampai melepas begitu saja, tapi ada juga peran orang tua untuk ya memberikan ataupun cara-cara tips-tips agar rumah tangga ini harmonis gitu dan bisa mengalah satu sama lain, menjaganya sampai yang diharapkan oleh Nabi itu sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu Teh. Oke, berarti masih ada orang tua ya, walaupun misalkan udah nikah, tapi nggak dilepas sama orang tua. Tapi Kang, nikah itu kan tadi kata Kang Lutfi, harus ada kesiapan ilmu nikah, harus ada ilmunya dulu, kan praktek tanpa ilmu nanti kan akan sesat gitu. Nah, pasti ada juga nanti, apa ya, sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan kalau misalkan kita menikah tanpa ilmunya. Nah, aku mau nanyanya ke siapa nih ya? Ke Kang Lutfi dulu deh, mau nanggapi dari tadi Kang Hari Nugraha. Gimana nih Kang? Katanya orang tua nggak akan melepaskan kok kalau misalnya udah nikah. Oke ya. Sebenarnya kalau kita sudah beriktikad untuk mau menikah, berarti kita sudah melepas diri dengan keluarga besar gitu ya, khususnya orang tua. Karena di dalam pernikahan itu tidak apa ya, kita tidak mau terus selalu merepotkan orang tua, karena kita sudah berapa belas tahun, berapa puluh tahun kita sudah merepotkan mereka gitu. Masa sih setelah kita menikah kita sudah punya pasangan orang lain lagi, kita tetap terus merepotkan mereka? Mungkin ya memang benar kalau memberikan saran, meminta saran atau meminta masukan itu dibenarkan gitu. Nah, tetapi dalam prakteknya kan harus ada pengalaman-pengalaman gitu kan, pengalaman-pengalaman pribadi. Khususnya bagaimana sih caranya mengontrol emosi diri kita, terus bagaimana caranya kita menghadapi orang lain ketika
apa ya, emosi ataupun pasangan kita sedang marah nih kepada kita, sedang ngambek, sedang ngamuk lah istilahnya kepada kita. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, setiap orang kan punya wataknya tersendiri. Betul yang dikatakan oleh Kang Hari. Nah, itu kan wataknya orang tua kita belum tentu sama dengan watak istri kita gitu, ataupun pasangan kita. Jadi, meskipun teorinya sama, belum tentu prakteknya sama gitu. Ada saja pasti ada hal yang membedakannya begitu kan. Dan juga menikah itu bukan hal saling melengkapi, tetapi bukan saling melengkapi dan saling mengisi ya. Karena kita analogikan saja, kita punya dua gelas, gelas A dan gelas B misalkan ya. Gelas A ini isinya setengah, gelas B ini isinya setengah. Kalau yang satu gelas ini mengisi ke gelas yang lain, otomatis di sini penuh dan ini kosong. Nah, inilah akan menimbulkan permasalahan dalam pernikahan karena satu sisi pasangan merasa terpenuhi dan satu sisi lagi pasangan akan merasa dirinya itu tidak mendapatkan apapun dari pasangan. Misalkan kita care kepada orang lain, kepada pasangan kita gitu ya, tetapi pasangan kita itu tidak care lagi kepada kita. Nah, itu menjadi permasalahan di sini. Makanya kita harus penuhi dulu, kita harus isi dulu diri kita itu dengan penuh sebelum kita melangkah ke pernikahan gitu ya. Jadi penuhkan dulu diri kitanya gitu. Kita harus penuhi diri kita dengan ilmu-ilmu baik pranikah, kita ikut kajian, webinar ataupun buku-buku, apapun lah. Yang penting kita mengetahui ilmunya, bagaimana cara menyikapi dan mencari problem solving lah dari setiap permasalahan yang ada dalam pernikahan gitu teh. Oke, berarti tetap ya, kesiapan ilmu itu penting dalam menjalani pernikahan. Tapi Kang, aku mau tanya ke Kang Lutfi dulu. Ada sebuah fenomena di suatu daerah, tradisi mungkin ya, di daerah itu tuh ada bukan mahasiswa berarti ya, orang-orang yang baru lulus SMP, lulus SMA itu langsung nikah gitu, tanpa ada kesiapan ilmunya. Entah itu dijodohkan atau gimana, kayaknya udah menjadi suatu tradisi ya. Saya juga pernah merasakan ketika masuk ke daerah tersebut, sepantaran saya udah pada nikah gitu, kayak saya aja yang belum nikah kayak merasa paling tua gitu ya. Nah, menurut Kang Lutfi Hauzan sendiri menanggapi fenomena tersebut tuh harusnya gimana sih? Apakah tradisinya yang harus diubah atau gimana? Ya, memang benar ada ya. Ada di sedikit daerah gitu di Indonesia yang demikian, bahwasanya menikah muda itu adalah menjadi hal yang lumrah gitu ya di daerah tersebut. Mungkin ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena tersebut. Ya, ada yang karena faktor utang budi, faktor ingin menaikkan status dan derajat keluarga yang menikahi gitu ya, dan juga status ekonomi. Itu banyak sekali latar belakangnya gitu. Dan ada juga latar belakang pernikahan itu karena dasar MBA ataupun hamil di luar nikah gitu. Itu sangat hal yang terjadi banyak hal yang terjadi hal demikian gitu. Makanya di sini sangat penting peran orang tua tersebut harus diedukasi gitu, karena kita harus mengedukasi bukan hanya dari anak-anaknya saja, tetapi orang tua juga harus mendapatkan edukasi tentang pernikahan, bahwasanya bukan kita menikahkan cepat-cepat anak itu misalnya 14 tahun, 15 tahun ataupun 16 tahun itu bukan yang terbaik gitu untuk mereka, karena dari sisi kesehatan juga itu tidak baik untuk si perempuan ya, untuk si gadis gitu, karena umur segitu tuh mereka sistem reproduksinya itu belum kuat gitu, karena kalaupun mengandung dia akan sangat beresiko baik dari ibunya dan anaknya juga. Itu akan menimbulkan risiko kematian bagi ibunya, itu yang paling parahnya, dan juga prematur untuk anaknya gitu, berat badan kurang dan yang lainnya gitu. Mungkin harus digencarkan lagi, disosialisasikan lagi, dan harus diedukasi baik anak-anak maupun orang tua. Dan ini juga harusnya sudah diterapkan atau sudah disosialisasikan di bidang pendidikan gitu ya, di SMP maupun di SMA gitu. Oke, berarti harus ada sosialisasi ya terkait nikah muda ini. Oke, aku mau bertanya ke Kang Hari. Tadi Kang Hari sempat berbicara bahwa kalau misalkan udah ngebet bisa nikah, langsung nikah aja. Kemudian nanti kan kalau udah nikah orang tua tidak melepaskan ya, orang tua tetap menuntun anak-anaknya. Nah, Kang, tapi kan fenomena nikah muda di Indonesia ini
kadang menimbulkan masalah baru seperti perceraian. Banyak banget di media sosial ya Kang ya. Dan di media sosial ini kan kayak informasi itu cepat banget ya, cepat kilat gitu. Nah, ada perceraian inilah atau misalkan KDRT orang-orang yang nikah muda itu pasti disalahkannya karena nikah muda karena belum siap. Nah, menurut Kang Hari menurut Kang Hari sendiri, bagaimana pandangan Kang Hari terkait fenomena tersebut, Kak? Baik, memang betul ya banyak sekali fenomena-fenomena nikah muda itu yang cerai. Nah, banyak beberapa mungkin public figure juga ada gitu ya. Nah, itu disebabkan memang ada dari faktor emosi gitu ya, ada dari mungkin tidak bisa memahami satu sama lain. Nah, dari fenomena-fenomena yang ada gitu ya, dari perceraian yang terjadi karena nikah muda. Nah, itu juga sebenarnya kan nikah muda itu kan anjuran gitu ya, anjuran dalam hal untuk menjaga diri dari perbuatan hal-hal yang negatif gitu. Karena banyak sekali gitu, data yang menunjukkan pada tahun 2014 gitu dari WHO, banyak sekali di dunia gitu, anak-anak perempuan yang usianya itu 15 tahun sampai 19 tahun, nah itu sekitar 16 juta. Nah, 1 juta itu di bawah 15 tahun itu mengalami kehamilan di luar nikah. Nah, karena, ini merupakan suatu perbuatan yang negatif gitu ya, apalagi tidak diikat dengan pernikahan. Nah, terus mengenai yang perceraian itu, nah perceraian itu kan, sesuatu yang tidak baik gitu ya, tidak diinginkan oleh dalam hal berumah tangga. Nah, untuk menyikapi perceraian ini, maka antara si suami dan juga dan juga seorang istri itu, nah mungkin karena benar ya, karena tidak mempunyai dasar dalam hal ingin bertujuan. Bertujuannya itu karena mungkin hanya hawanya saja gitu, tidak untuk membentuk satu keluarga yang, diharapkan dalam mengembangkan ataupun keturunan yang, baik ataupun berbahagia. Nah, karena nafsu ataupun karena godaan itu begitu banyak, nah ditambah lagi dengan mungkin, sikon ataupun kondisi yang ketika rumah tangga itu berbeda-beda kan ada masanya itu untuk marah ataupun bertengkar gitu ya. Tapi harusnya antara laki-laki dan juga perempuan ini harus bisa mengalah gitu agar tidak terjadinya suatu perceraian. Nah, jadi diharapkan ketika kita sudah menikah muda, ini ya, nah ini harus memegang teguh prinsip bahwasanya nikah itu memang bukan main-main. Nah, ini untuk memadukan insan laki-laki dan juga perempuan untuk menyebut rahmat dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Teh. Oke, berarti nikah ini emang bukan main-main ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang nikah muda malah bercerai atau malah melakukan KDRT. Oke, tadi aku menarik. Tadi Kang Hari mengatakan bahwa nikah muda itu untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Tadi sedangkan Kang Fauzan bilang bahwa nikah itu harus ada kesiapan ilmunya. Kemudian apa ya, kalau nikah muda itu bisa jadi tidak siap reproduksinya. Nah, menurut Kang Fauzan sendiri, kalau misalkan nikahnya harus ketika misalkan udah siap ilmunya, kemudian siap juga udah matang reproduksinya, dan kan kita tahu bahwa pergaulan pemuda saat ini itu benar-benar sangat-sangat membahayakan gitu. Kalau misalkan mereka dilarang untuk menikah, itu akan terjadi perbuatan-perbuatan kayak perbuatan zina atau perbuatan asusila lainnya. Nah, menurut Kang Fauzan gimana nih Kang terkait fenomena tersebut? Iya, menanggapi hal tersebut ya memang benar ya, pergaulan zaman sekarang tuh sangat riskan ya. Saya juga ngeri gitu ya. Tapi saya mau menanggapi dulu tentang yang perceraian dulu ya yang tadi. Menurut Profesor Sosiologi gitu dari Universitas of Utah mengatakan bahwasanya gitu ya, semakin cepat orang ataupun nikah muda itu akan semakin cepat juga risiko perceraiannya gitu. Berarti kalau misalnya kita nikah muda lebih mungkin akan bercerai dibandingkan teman kita yang menikah ditunda atau dinanti-nanti gitu ya. Nah, kembali lagi menikah bukan hanya keputusannya harus dengan tergesa-gesa harus diputuskan bukan karena faktor lingkungan, umur dan yang lainnya gitu. Dan menanggapi hal tersebut bahwasanya kita juga harus ini kembali lagi ke peran orang tua ya terkait pergaulan. Ke bawah sini kita harus mendidik anak-anak kita dengan menanamkan tata krama dan syariat-syariat Islam gitu. Kalaupun agama anak-anak kita Islam gitu ya. Kita harus
memberitahu bahwasanya perbuatan zina itu dilarang dan dimurkai oleh Allah dan termasuk bagian dosa besar gitu ya. Maka harus dijaga. Orang tua juga harus tahu pergaulan orang anak-anaknya gitu. Terus apa yang ditontonnya, terus apa yang dia tuh di lingkungan itu bagaimana sih tingkah lakunya anak-anak kita tuh. Itu harus orang tua tuh harus mengetahui. Kalaupun sudah misalkan ini lingkungan buruk anak-anak kita, maka kasih tahu kepada anak-anak kita bahwasanya jangan kembali lagi ke lingkungan tersebut, cari lingkungan yang jauh lebih baik yang bisa menuntun kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, berarti peran orang tua di sini sangat penting ya Kang ya. Jadi jangan sampai orang tua melalaikan atau mengabaikan anaknya. Jadi harus tetap memperhatikan bagaimana pergaulan anaknya. Oke Kang, terkait nikah muda, karena kita mahasiswa semua ya, dan ada tagline, bukan tagline, sesuatu yang menjadi menarik untuk dibahas itu adalah nikah ketika kuliah gitu. Ada orang-orang yang saya mau nikah ketika kuliah karena saya butuh penyemangat gitu buat ngerjain tugas, buat ngerjain skripsi gitu. Tapi juga ada orang yang saya mau gak mau fokus dulu kuliah, nanti mau fokus dulu meniti karir, baru nanti kalau misalkan udah matang, misalkan udah siap semuanya baru nikah. Nah menurut Kang Hari dan Kang Lutfi Hauzan sendiri, pandangannya seperti apa sih terkait fenomena tersebut? Terkait nikah ketika kuliah. Ke Kang Lutfi dulu deh, ke Kang Hari, tadi kan udah Kang Lutfi. Baik Teh, ya banyak gitu ya mahasiswa-mahasiswa di universitas yang sudah menikah ketika kuliah ataupun semester mau tingkat akhir menikah gitu. Nah, jadi itu merupakan suatu fenomena yang baik gitu ya. Kalau dia sudah siap, nah ya itu ya udah gitu. Karena dengan ada kesepakatan dari antara laki-laki dan juga perempuan, nah itu langsung aja nikah gitu. Dengan catatan mungkin kan kita nikah itu harus mempunyai program gitu ya. Program misalnya kita mau mempunyai anak kandungan itu tahun berapa. Nah, karena harus diprogramkan menikah juga tidak hanya untuk mengalurkan hawa nafsu saja gitu. Nah, betul apa yang tadi kata Teteh untuk menyemangati ataupun untuk apa. Karena gini, kalau kita dengan orang lain gitu ya, dengan tidak adanya ikatan, maka apa hukumnya? Pasti kan akan ada itu zina dari hati, zina dari mata, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi sangat bagus apabila mahasiswa yang memang yang tidak bisa menjaga dirinya gitu dari godaan-godaan dari lingkungannya ataupun dari media-media yang sekarang itu Masya Allah gitu ya sangat mengerikan gitu. Semua itu bisa diakses dari lewat media. Nah, begitu video, foto ataupun yang lainnya. Ini merupakan suatu kewaspadaan bagi kita sebagai mahasiswa kalau kita tidak bisa menjaga pandangan ataupun menjaga hati, maka ya itu kita melapor pada orang tua bahwasanya saya tidak kuat. Nah, bilang saja, karena orang tua itu jangan sampai melihat kepada kita sebagai anak saja, tetapi sebagai manusia yang punya hawa nafsu gitu. Nah, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, maka hawa nafsu itu harus diwadahi, jangan sampai menjadi liar. Nah, ya takutnya ya ketika kita sedang kuliah, nah terus ada getaran gitu dalam hati itu. Lalu karena tidak mau untuk menikah atau dilarang menikah, maka terjadilah suatu perbuatan yang dilanggar seperti hanya zina, pemerkosaan ataupun yang lainnya. Jadi sangatlah bagus apabila mereka yang tidak kuat ataupun tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk segera menikah dan banyak sekali manfaatnya seperti itu Teh. Masya Allah. Oke, Masya Allah, berarti banyak sekali manfaatnya ya, kalau misalnya udah tidak kuat dan sudah ada calonnya, pentingnya Mbak ya, kalau udah ada calonnya disegerakan saja gitu. Nah, kalau misalkan Kang Lutfi sendiri gimana nih Kang, pandangannya terkait fenomena nikah ketika kuliah nih Kang? Sebenarnya sah-sah saja karena di dalam aturan agama dan juga aturan pemerintahan juga tidak tidak mencakup aturan tersebut. Jadi sah-sah saja asalkan. Tapi masalahnya nih kalau orang Indonesia itu kalau menikah itu ya harus punya anak gitu ya. Itu yang jadi masalah karena kita mahasiswa kalaupun kita sudah punya penghasilan dan pasti hanya cukup buat untuk kita berdua saja gitu, bayar kosan, buat makan, paling kalau buat seneng-seneng ya kayak nonton terus makan di luar ataupun nongkrong di mall gitu ya paling ludes gitu ya, bisa langsung ludes, apalagi kalau sudah punya anak. Nah ini yang jadi permasalahan gitu ya, bahwasanya di Indonesia kalau nikah ya harus punya anak, berarti ditahan dulu, benar yang katakan Kang Hari, harus diprogramkan, setiap pasangan itu harus punya visi dan misi yang sama. Jangan sampai kita menikah si laki-laki pengen cepat-cepat, si perempuan pengennya nanti-nanti, itu kan nanti repot, mereka bisa jadi bertengkar gitu ya, itu yang jadi permasalahannya. Dan juga sisi ekonomi juga yang tadi sudah saya bahas gitu ya, dan juga sisi kesiapan nih. Kalaupun dari segi ekonomi kita belum siap gitu ya,
dan maksa nih kalau pas kuliah mau nikah, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalaupun misalnya dari perempuan nih pas nikah, selain ingin disemangati juga pasti kayak ingin dibiayai kuliahnya. Dan kalaupun laki-lakinya masih belum siap, itu kita bagi ini aja, kesepakatan saja. Kamu biayai kuliah kamu, saya biayai kuliah saya sendiri gitu. Jadi kita menikah saja, hanya jangan sampai kita menghindari perbuatan zina. Hanya itu saja. Dan juga untuk program punya anak kita nanti ditahan dulu gitu. Mungkin seperti itu. Berarti harus ada kesamaan tujuan dan harus ada komitmen dulu ya. Berarti aturan-aturan ada ART mungkin, ada ART ketika misalkan mau nikah, ketika kuliah gitu ya. Dan biasanya emang si perempuan itu supaya dapat beasiswa suami gitu ya. Oke, Kang, kita sudah ngobrol banyak banget tentang nikah muda dan nggak kerasa banget, dan udah kayak kalau misalkan kita ngomong tentang nikah muda itu nggak bakalan habis-habis ya antara pro dan kontra. Nah mungkin terakhiran ada gak sih closing statement dari Kang Lutfi Hauzan atau Kang Hari Nugra dari Kang Lutfi untuk menguatkan mungkin para teman-teman mahasiswa yang menurut saya mah nikah muda itu ya nanti aja lah nikahnya ketika udah siap kayak gitu. Nah atau misalkan Kang Hari Nugra ada penguatan untuk para mahasiswa atau teman-teman yang ingin banget nikah muda tapi belum dapat restu misalkan atau belum dapat penguatan dari orang lain gitu. Oke, mangga dari Kang Hari dulu deh. Baik deh. Nah, bagi teman-teman semua yang memang ingin menikah muda dan juga tidak bisa gitu ya menahan syahwat nafsunya, nah, jangan sampai kita itu menahan nikah karena ekonomi, jangan sampai kita itu menahan nikah karena keluarga. Bahwasanya Rasulullah pun Allah pun di dalam Al-Qur'an gitu ya, di surat An-Nur ayat 32, bahwasanya di sana nikahkanlah mereka yang bujang dan juga siap menikah. Nah, dan apabila mereka itu miskin ataupun tidak mempunyai apa-apa, ya jangan risau bahwasanya Allah itu akan memberikan karunia-Nya gitu. Nah, jadi di Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwasanya Allah akan memberikan karunia-Nya. Jadi jangan sampai ditahan-tahan gitu. Terus juga Rasulullah juga kan lewat Siti Aisyah bahwasanya nikahilah kaum wanita itu. Nah, karena mereka akan mendatangkan rezeki. Karena menikah itu bukan menjadi beban, ya, tapi mendatangkan rezeki dari yang arah tidak disangka-sangka gitu. Jadi buat teman-teman semua yang memang sudah terprogram nih kuliah mau nikah, nikah saja jebret gitu. Kalau kalian tidak bisa menguat ataupun tidak bisa kuat dalam hal berpuasa gitu. Jadi jangan sampai tertahan dari ekonomi, tertahan dari masa pekerjaan ataupun tertahan dari masa-masa keluarga ataupun yang lainnya. Jadi kata Harimah, silakan saja. Ini merupakan suatu sunnah Rasulullah dan juga perintah Allah untuk mengembangkan ataupun menjalankan ibadah kepada Allah. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nikah muda, silakan saja karena ini merupakan sunnah Rasulullah dan perintah Allah. Dan jangan takut karena ketidaksiapan ekonomi, karena sudah dijanjikan oleh Allah sendiri ya ketika misalnya kita menikah, itu rezeki itu akan datang dari mana saja. Oke, sekarang closing statement dari Kang Lutfi Hauzan, enggak Kang? Oke, bismillah ya. Untuk teman-teman yang menunda-nunda pernikahannya itu jangan risau, bahwasanya kita pasti akan ada jodohnya masing-masing gitu. Kita tidak perlu mensegerakan terlalu buru-buru dalam memilih pasangan, terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita niatkan, kita kembali lagi kepada visi misi kita, menikah itu apa, 5 tahun, 8 tahun, ataupun 10 tahun ke depan kita mau ngapain. Kita harus punya visi misi dulu sebelum menikah. Karena kalau kita hanya menikah saja tanpa visi misi, nanti kita tidak tahu arah dan tujuannya nanti bakalan kemana. Kita akan lunglai akan tersesat di tengah jalan gitu. Kalaupun tidak punya visi misi, dan carilah pasangan yang mempunyai visi misi yang sama, yang membantu kita dan menyukseskan visi misi kita gitu ya. Dan jangan risau karena kita sudah ada jodohnya masing-masing gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang menunda-nunda nikah itu gak salah ya. Dan jangan risau karena kita sudah ada jodohnya masing-masing. Oke, Masya Allah sekali ya pembahasan kita kali ini tentang nikah muda, walaupun semuanya belum pada nikah. Tapi insya Allah ini bermanfaat banget untuk penguatan bagi teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini. Dan tidak ada yang
perlu disalahkan, mau nikah muda ataupun mau menunda nikah itu tidak ada yang disalahkan, itu semua pilihan dan itu juga dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Nah, usai sudah podcast kali ini, ya Allah, mohon maaf. Usai sudah podcast kali ini dan pembahasan kita sangat menarik sekali. Dan buat teman-teman yang mau bertanya terkait nikah muda ataupun apapun ya, misalkan mau di luar nikah muda ke akang-akang yang ada di sini, narasumbernya di sini, boleh follow IG-nya di Kang Hauzan. IG-nya apa, Kang? @hauzan_26. @hauzan_26 dan insya Allah di fallback ya, Kang? Pasti, insya Allah. Fallback, kalau misalkan ada yang mau nanya, ada yang nanya, Kang? Bakalan dijawab? Insya Allah bakalan dijawab semampu keilmuan Ada saya. yang nanya sini taruh, Kang? Siap. Nanti diseleksi dulu teman-teman, tidak semudah itu gitu ya kata Kang Hauzan. Oke, kalau misalkan Kang Hari IG-nya apa, Kang? Untuk IG-nya @hanskamil. Harus Kamil. Iya, berarti harus Kamil. Nanti insya Allah di Polpix sama Kang Hari. Dan bukan hanya nanya tentang nikah muda ya, boleh nanya tentang kewarganegaraan, tentang kebangsaan. Boleh banget karena Kang Hari kayaknya udah expert banget gitu di bidang kewarganegaraan. Oke, terima kasih banyak akang-akang yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita semua terkait nikah muda. Dan mudah-mudahan ini menjadi penguatan dan pencerahan bagi teman-teman semua yang mau nikah muda ataupun misalkan mau menunda nikah. Dan pokoknya buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di like. Dan buat teman-teman yang mau request kira-kira narasumber selanjutnya tuh mau siapa dan pembahasannya tuh mau apa, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat nih, boleh banget di-share ke teman-temannya supaya kebermanfaatan ini semakin luas. Dan jangan lupa di klik tombol merahnya, jangan lupa di apa, Kang? Di apa, Kang? Di subscribe. Oke, jangan lupa. Dan nyalakan loncengnya. Yang itu dong, yang kompak dong. Aku hitung 1, 2, 3 ya. Jangan lupa di apa, Kang? 1, 2, 3. Jangan lupa di subscribe. Oke, mantap. Jangan lupa di subscribe. Dan buat para hadirin yang sudah hadir di acara ini, boleh menikmati hidangannya. Menikmati hidangannya. Ini karena Paci udah kayak nikahan banget ya. Silakan menikmati hidangan di rumah masing-masing sambil berbuka puasa gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.